Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya cuma analisa satu emiten yang direkturnya mulai akumulasi di harga bawah karena saat ini saham blue chip favorit investor ini terlihat sudah lumayan murah. Bagaimana potensi saham ini ke depannya, apakah menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel dengan judul harga drop 7 pentolan ini serok 1,13 juta saham BBNI senilai 5,35 miliar. Jadi kita baca sekilas bahwa 7 direktur dari BBNI mulai melakukan akumulasi di harga sekitar 4.690 sampai 4.835 per lembar saham. Transaksi ini dilakukan pada tanggal 3, 7, dan 8 Mei tahun 2024. Sekarang kita lihat secara teknikal untuk BBNI. BBNI secara pergerakan saat ini masih bergerak sangat downtrend. Penurunan hari Rabu kemarin membuat BBNI saat ini sudah menembus support di 4.800. Sehingga saat ini 4.800 sudah berubah menjadi resisten. Sedangkan untuk support terdekat jika kita perhatikan saat ini ada di sekitar 4.600. Karena sebelumnya 4.600 beberapa kali menahan kenaikan dari saham BBNI. Setelah tembus saat ini akan berubah menjadi daerah support. Dan jika kita baca tadi akumulasinya itu di sekitar 4.600-an sampai 4.800-an. Karena direkturnya mungkin menganggap saat ini harga BBNI sudah lumayan murah. Sekarang kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal jika kita perhatikan pada perdagangan terakhir ini terpantau asing melakukan sedikit akumulasi. Setelah sebelumnya terus keluar dengan jumlah besar. Dan di broker summary terpantau ini sebenarnya masih distribusi. Jadi cara tren menurut saya saat ini BBNI masih belum begitu oke. Walaupun ada shadow ke atas dan ke bawah lumayan panjang. Cara pergerakan saya lihat BBNI masih ada potensi untuk mendekati atau mengetes 4.600. Sampai maksimal sekitar 4.500. Jadi apabila teman-teman saat ingin coba entry, menurut saya memang masih bisa pantau saham BBNI. Asing memang terpantau belum melakukan akumulasi besar. Tapi minimal sudah mulai melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk BBNI coba wait and see dulu di sekitar 4.600 sampai 4.500. Jadi wait and see di sekitar target harga ini apabila BBNI terpantau mulai bertahan dan rebound dengan candle hijau lumayan solid, menurut saya masih menarik untuk coba entry di sekitar daerah support ini untuk swing atau untuk hold di sekitar harga teman-teman entry. Karena memang menurut saya saat ini BBNI sudah turun lumayan dalam sehingga menarik apabila teman-teman pingin entry untuk di hold jangka menengah atau dicicil untuk saat ini juga menurut saya masih oke. Apabila teman-teman mau swing, jadikan 4.800 saat ini untuk target take profit. Jadi BBNI apabila terpantau berhasil bertahan dari rebound, bisa coba entry. Tapi pada saat terpantau mencoba break resisten 4.800 ternyata juga masih gagal break dan melemah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman memang trading jangka pendek atau swing. Oke, sekarang kita coba lihat saham BRIS. Saham BRIS secara pergerakan hari Rabu kemarin turun hampir 6% setelah memang gagal break 2.800. Dan jika kita perhatikan memang 2.800 sebelumnya merupakan resisten yang menahan kenaikan dari saham BRIS. Sehingga sebelumnya pada Maret mencoba break, gagal break dan turun kembali ke garis EMA 50 150. Dan saat ini juga BRIS setelah berhasil naik di atas 2.800 bisa kita perhatikan di sini ternyata masih gagal dan turun kembali ke garis EMA 50. Jadi penurunan hari Rabu kemarin menurut saya masih belum menandakan BRIS akan mulai patah tren. Dan selama masih kuat berada di atas garis EMA 50 sampai maksimal di 2.500, BRIS menurut saya masih layak untuk di hold apabila teman-teman saat ini masih hold. Tapi jika kita perhatikan di broker summary, asing 2 hari terakhir sudah mulai keluar dari saham BRIS setelah sebelumnya masuk akumulasi. Dan penurunan hampir 6% ini terpantau ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi ini yang harus diperhatikan. Asing sudah mulai keluar dan ada distribusi besar. Apabila terpantau minggu depan BRIS ternyata jebol 2.500 atau terkonfirmasi break garis EMA 50, hati-hati secara pergerakan. BRIS akan terkonfirmasi sudah mulai patah tren, sudah tidak uptrend. Dan ada potensi saya lihat untuk lanjut turun ke 2.400 sampai 2.300. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry, menurut saya memang masih bisa coba pantau saham BRIS untuk coba tunggu sekitar 2.500 sampai garis EMA 50. Tapi wait and see dulu, tunggu terbentuk candle hijau di sekitar garis EMA 50, baru teman-teman ikut entry. Jadi minggu depan wait and see, lihat apakah BRIS bisa bertahan di garis EMA 50. Apabila tembus, sebaiknya jangan entry. Selanjutnya saya coba analisa saham MAPI yang saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya.
Jadi bisa kita lihat pada tanggal 2 Mei sempat mengetes 1400. Setelah itu keesokan harinya berhasil rebound, tapi mencoba naik dari 1500 gagal, turun kembali mendekati 1400. Hari Rabu kemarin berhasil rebound kembali dengan kenaikan 6% lebih ke 1495. Tapi bisa kita lihat walaupun naik 6% lebih, candle yang lumayan solid, tetap saja apabila terpantau masih gagal menembus 1500, MAPI masih akan sideways. Tapi jika kita perhatikan di broker summary, kenaikan 6% lebih ini terpantau ada akumulasi. Dan asing juga jika kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini mulai masuk akumulasi saham MAPI. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham MAPI, menurut saya masih bisa dipantau untuk buy on breakout. Jadi wait and see dulu minggu depan. Apabila minggu depan terpantau MAPI bisa bertahan dan naik di atas 1500, menurut saya menarik untuk coba entry dan trading jangka pendek dengan target jangka pendek di 1600. Menarik karena apabila terkonfirmasi break, ada potensi untuk mulai terbentuk high low untuk saham MAPI. Sehingga untuk trading jangka pendek atau swing juga bisa menarik. Dan teman-teman sudah berhasil dapat di atas atau di sekitar 1400. Apabila terkonfirmasi break 1500, teman-teman mau hold terus karena menganggap harga teman-teman entry sudah lumayan oke, Musa bisa terus di hold dengan trailing stop di 1500. Ya, apabila MAPI berhasil break dan gagal menembus 1600 terus melemah, selama masih kuat di 1500, teman-teman masih mau hold, itu masih oke. Kan cara pergerakan ada potensi untuk mulai membaik dan bangkit dari downtrendnya. Selanjutnya saya coba update lagi pergerakan dari saham GJTL, dan jika kita perhatikan saat ini GJTL kembali berada di bawah garis EMA 50. Jadi jika kita perhatikan GJTL sempat turun lumayan dalam mengetes garis EMA 150, berhasil bertanda rebound. Setelah berhasil naik di atas garis EMA 50, GJTL tertahan di 1200. Dan cara candle pun sebenarnya garis EMA 50 belum terkonfirmasi break. Karena pada saat kenaikan candle hijau ini masih ada shadow menyentuh, ini belum terkonfirmasi. Keesokan harinya masih candle merah, ini juga tidak terkonfirmasi break. Dan bisa kita lihat shadow juga tidak terkonfirmasi dan ternyata kembali melemah. Dan hari Rabu masih lanjut turun sehingga terkonfirmasi ini memang belum berhasil terlewati. Sehingga saat ini garis EMA 50 di 1160 masih berupa resisten. Dan untuk support terdekat saat ini ada sekitar 1100. Dan support di bawahnya lagi ada support kuatnya di garis EMA 150 yang saat ini sekitar 1055. Jadi untuk GJTL jika kita perhatikan di sini, asing terpantau penurunan ini masih ada akumulasi, tapi di broker summary ini terpantau ada distribusi. Jadi untuk GJTL saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk kembali turun mengetes 1100 sampai garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham GJTL, menurut saya paling oke adalah coba tunggu kembali ke garis EMA 150. Karena walaupun saat ini ada satu support 1100, ada potensi untuk rebound, tapi bisa saja ini technical rebound sementara. Mengetes garis EMA 50 apabila masih gagal break, tetap GJTL saya masih ada potensi untuk kembali mengetes garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.